Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi hari ini pendengar Rabu 6 Desember 2023 dengan Sari Berita. Tiba di Kabupaten Nagekeo menggunakan helikopter Selasa pagi, Presiden Joko Widodo langsung melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Mbai. Ratusan siswa dan juga guru SMK Negeri 2 SSA di Lego, Desa Airamo menangis sedih setelah pengumuman pembatalan kunjungan Presiden Jokowi ke sekolah mereka disampaikan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, tiba di Kabupaten Nagekeo menggunakan helikopter Selasa pagi, Presiden Joko Widodo langsung melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Mbai. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Mbai di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 5 Desember 2023. Presiden Jokowi menilai pembangunan bendungan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap setelah rampung dibangun, bendungan dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nagekeo. Dia menilai produksi beras di Kabupaten Nagekeo nantinya akan meningkat hingga 2,5 kali lipat. Yang kita harapkan nanti dengan selesainya Bendungan Mbai ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250%, hingga peningkatannya sudah 2,5 kali lipat. Ya. Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa pembangunan Bendungan Mbai telah dilakukan sejak akhir tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Presiden menyebutkan bendungan tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur NTT Ayodhya Kalake, dan Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco. Presiden Jokowi disambut Bupati Nagekeo dengan pengalungan kain adat setempat. RRI ND Rosa Delima melaporkan untuk Pro 3. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar RRI, kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Selasa 5 Desember 2023 ke Perum Bulog Nagekeo disambut warga Mbai dengan antusias. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Perum Bulog Nagekeo tersebut dalam rangka memberikan bantuan kepada 801 penerima bantuan pangan cadangan beras di Kabupaten Nagekeo. Presiden Jokowi disambut dengan riuh tepuk tangan dari masyarakat Nagekeo, dan pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyapa warga dan menanyakan terkait bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat, sekaligus menginformasikan bahwa di bulan Desember 2023 ini pemerintah juga akan menyalurkan bantuan El Nino sebesar Rp400.000. Yang September, Oktober, November udah terima 10 kilo, 10 kilo, 10. September, Oktober, November. Ini belum tambahan, udah yang Bapak semuanya ini yang Ibu Kesber, Januari, Februari, Maret dapat lagi ya. Siapa yang nggak setuju? Aco. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu ini udah dapat semua. Ini yang untuk bulan Desember. Nanti Januari, Februari, Maret dapat lagi. Setuju? Terus ibu ini yang ada di sini udah terima BLT El Nino belum? 400.000. Belum? Oh ya, ditunggu saja bulan ini akan diterima.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan 3 pertanyaan kuis yang berhadiah sepeda kepada 3 orang warga yang beruntung. Salah seorang pemenang kuis, Asik Sumantoro, 60 tahun, mengungkapkan kebahagiaannya bisa mendapatkan sepeda dari Presiden Jokowi. Ibu tidak bisa berkata apa-apa, Ibu tadi malam saya menangis. Dapat informasi bahwa dapat bantuan, kami menangis, Ibu. Rasa terharu sekali. Pemerintah pedulikan dengan kami, rakyat kecil ini, ya Allah, luar biasa, Ibu. Tidak bisa melakukan apa-apa, Ibu. Di Perum Bulog Nagekeo, Presiden Jokowi juga menyempatkan memantau gudang penyimpanan Bulog Nagekeo untuk memastikan stok beras cukup selama Nataru. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, ratusan siswa dan juga guru SMK Negeri 1 ASESA di Lego, Desa Airamo, Mbai menangis sedih setelah pengumuman pembatalan kunjungan Presiden Jokowi ke sekolah mereka disampaikan. Sesuai agenda awal, SMK Negeri 1 ASESA akan menjadi salah satu titik kunjungan Presiden Jokowi yang penyampaiannya sudah diterima pihak sekolah sejak beberapa bulan sebelumnya. Kepada RRI di ruang kerjanya, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 ASESA, Teresia Uta, mengaku pihak sekolah telah menyiapkan berbagai keperluan dan juga memperbaiki beberapa fasilitas sekolah sesuai list yang disampaikan oleh pihak sekretariat. Pantauan RRI di Holding Room SMK Negeri 1 ASESA, terdapat berbagai kebutuhan pribadi Jokowi yang sudah disiapkan, seperti sandal jepit, handuk basah dan juga kering, aneka makanan ringan dan juga buah. Adapun alasan pembatalan karena faktor cuaca yang kurang bersahabat menyebabkan rangkaian agenda kegiatan kunjungan Presiden berubah. Meski demikian, menurut Teresia, pihaknya bisa mendapatkan pengalaman baru selama persiapan, salah satunya pemantauan oleh Balai POM terkait keamanan makanan Presiden. Mereka bahkan mengaku baru mengetahui istilah holding room yang harus disiapkan oleh sekolah untuk menerima orang nomor 1 tersebut. Teresia berharap meskipun tidak berkunjung ke sekolahnya bisa mendapatkan perhatian dan juga dukungan lebih dari pemerintah ke depannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bermain sepak bola menjadi salah satu rangkaian agenda kegiatan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Labuan Bajo, bermain bersama warga dengan hasil imbang 1-1. Informasi selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Bermain sepak bola di lapangan Waik Sambi menjadi salah satu list agenda kegiatan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta rombongan saat mengunjungi Labuan Bajo pada Senin 4 Desember 2023. Setelah dari Bulog, Jokowi langsung menuju lapangan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dan langsung bermain bersama tim yang sudah menunggu dengan ribuan masyarakat Labuan Bajo lainnya di lapangan. Jokowi bermain sebagai kiper dan mengaku gembira saat bermain suportif walaupun sempat kebobolan 1 gol dan dalam keadaan hujan. Hujan tapi yang paling penting gembira dan sportif yang paling penting itu. Jadi saya kira pemain-pemain tadi semuanya gembira, sportif. Saya juga kegolan 1 juga. Tapi 2 menyelamatkan. Enggak gol tadi. Hasil pertandingan imbang 1-1 dan setelah puas bermain, Jokowi menyapa masyarakat dan membagikan sejumlah kaos kepada masyarakat yang sudah lebih dulu menunggunya bahkan dari pagi hari. Jokowi juga menambahkan ini merupakan pertandingan persahabatan yang semoga saja bisa membawa semangat dan rasa senang untuk semua pemain dan masyarakat yang menonton. Ini kan pertandingan persaudaraan, persahabatan. Yang paling senang Pak Gubernur senang, Pak Bupati senang, semua pemain senang. Yang paling Setelah dari lapangan sepak bola, Jokowi langsung bertolak ke Hotel Meruora untuk kemudian terbang menuju Nagekeo dan melakukan kunjungan di sana dan kembali lagi ke Labuan Bajo dan melakukan kegiatan penanaman pohon di Embung Anak Muting Golomori. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, menanggapi laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahwa telah terjadi peningkatan kasus undefined pneumonia yang menyerang anak-anak di Tiongkok Utara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta semua jajarannya hingga tingkat daerah untuk siaga. Informasi ini selengkapnya disampaikan Veranda Garus.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bergerak cepat dengan menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Surat edaran tersebut telah ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Direktur atau Kepala Rumah Sakit, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Kepala Puskesmas di Indonesia. Pada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dr. Aries Dwi Lestari, SPPD Vinasi mengatakan, berdasarkan laporan epidemiologi, terjadi peningkatan kasus Mycoplasma pneumonia sebesar 40%. Mycoplasma merupakan penyakit penyebab umum infeksi pernapasan sebelum COVID-19. Jadi ini memang sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi ini pneumonia biasa yang disebabkan oleh bakteri. Dan bakteri ini sebelum COVID-19 juga sudah ada. Bukan hal yang baru lagi seperti COVID yang dulu kan bagus ya, kalau ini bukan. Meskipun dampak dari virus ini tidak terlalu besar, namun langkah-langkah pencegahan tetap dilakukan guna menghindari lonjakan apabila virus tersebut menyerang secara masif. Lanjut Kadinkes Ende, setelah mendapatkan surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi, pihaknya langsung mengedarkan ke rumah sakit hingga puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Ende, serta menghimbau agar para kader mampu mendeteksi sejak dini virus pneumonia ini khususnya pada anak-anak. Memang untuk swab ini juga memang agak sulit ya karena kita harus mengirim ke Jakarta. Jadi memang untuk diagnosis definitif memang agak sulit. Artinya kita harus waspada ketika ada flu terutama untuk anak-anak. Adapun gejala pneumonia yang umum terjadi yakni demam tinggi, batuk, lelah, sakit kepala, mual dan muntah hingga sesak nafas. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Dampak kemarau panjang melanda wilayah Flores umumnya dan juga Kabupaten Ende, khususnya berpengaruh pada kenaikan harga cabai di pasaran, seperti yang telah terjadi di 3 lokasi pasar tradisional dalam kota Ende mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Pantauan RRI Selasa 5 Desember 2023, harga cabai di pasar tradisional dalam kota Ende saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Naik 2 kali lipat dari harga normal sebelumnya sekitar Rp25 sampai Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit di pasar tradisional Pasar Mbongawani Ende saat ini mencapai Rp80.000 per kilogram. Demikian juga cabai keriting merah. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Mbongawani Ende, Yasinta Maja, mengatakan kenaikan harga cabai saat ini sangat signifikan untuk semua jenis cabai. Kenaikan harga cabai di pasar saat ini terjadi dikarenakan stok cabai sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan membuat harga cabai melonjak, bahkan banyak pembeli mengeluh kenaikan harga tersebut. Yasinta mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi pasokan cabai dari petani di daerah penghasil cabai telah berkurang karena kemarau panjang mengakibatkan kenaikan harga yang cukup besar. Yasinta menjelaskan untuk pasokan cabai keriting yang ada saat ini di pasar-pasar dalam kota Ende umumnya datang dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan sebagian lagi dari wilayah Lio Kabupaten Ende. Ya, stoknya tidak ada, cuacanya. Stoknya karena baru-baru kan kita tahu sendiri kan panas panjang. Dari stoknya tidak ada. Jadi ini kan datangkan stok dari Jawa dan namanya kan otomatis dia. Kami paling jual ini dapat 5.000. Kami ambil dengan 75.000. Iya. Sebelum musim panas tuh dari kadang sampai dengan 15.000 1 kilo. Kalau dia musim panas begini nih stoknya tidak ada baru dia naik. Tetap daya belinya itu. Terus setiap hari kan warungnya kan butuh terus. Tetap orang belinya sih 3 kiloan cuma seperempat setengah. Sementara pasokan cabai rawit yang ada di pasar kota Ende didatangkan dari luar pulau, yakni dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yasinta menambahkan kenaikan harga cabai keriting merah yang sebelumnya Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram sekarang mencapai Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai di pasar menjadi keluhan bagi para pembeli karena kenaikan harga cabai dianggap terlalu tinggi menyebabkan pengeluaran belanja rumah tangga menjadi lebih besar dari sebelumnya. RRI Ende, Rovinus Wula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI.
RI ND.